A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Ayah bunda, abang kakak dimanapun berada yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya Samsul Ma'arif. Dan kali ini kita sedang bersama dengan Ustadz, siapa namanya Ustadz? Marjuin Muhammad Siddiq. Ustadz Marjuin Muhammad Siddiq. Nah, kalau boleh tahu profesinya apa Ustadz? Penghulu. Jadi Ustadz Marjuin ini adalah salah satu penghulu di mana tugasnya Ustadz? Kota Jambi. Di Kota Jambi. Yeah. Nah, sama dengan tema atau judul kita hari ini, podcast kita, yaitu makna dari sakinah, mawaddah, dan warahmah. Jadi di podcast kita kali ini kita akan membahas tentang makna dari yang tiga tadi, sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin Ustadz Marjuin bisa menjelaskan apa makna dari yang tiga tadi, Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikah wa nadaba ilayhi wa harrama as-sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Pemirsa Kamila TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya didaulat untuk mengisi podcast Kamila TV dalam rangka syiar Masjid Kamila, dan mohon doa dan dukungan dari pemirsa sekalian agar kiranya Masjid Kamila ke depan menjadi masjid yang bisa memberikan inspirasi kepada banyak umat sehingga bisa berkarya menjadikan masjid sebagaimana masjid pada zaman Rasulullah SAW. Terkait apa yang ditanyakan oleh Ustadz Ma'arif tentang topik kita pada malam hari ini terkait makna sakinah, mawaddah, dan warahmah. Istilah sakinah, mawaddah, warahmah ini sudah sangat familiar di telinga kita, apalagi kaitannya dengan ketika ada catin-catin atau calon pengantin yang ingin nikah. Sering kita dengar dari doa-doa dari sahabat, sanak saudara, handetolan, tetangga, itu semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ya, betul. Itu doa, harapan. Nah, tentu dari doa-doa yang kita panjatkan itu, agar doa itu diajabah dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sendiri harus mengerti maksud daripada apa itu sakinah, mawaddah, dan warahmah itu. Nah, dalam rangka untuk membentukkan itu tentu banyak syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Maka untuk menggapai keluarga yang bahagia, ya, keluarga yang kita kenal dengan keluarga sakinah, ya, yang tenang, aman, damai, tentram, itu gambaran sakinah itu. Maka ada 4 pilar yang mesti dilaksanakan. Jadi untuk menggapai sakinah itu seseorang harus nikah dulu, Ustaz. Ya. Betul. Tidak bisa kita
mengatakan semoga sakinah bagi mereka yang masih jomblo, atau bisa ya. Iya. Tidak ada nyambung doa. Betul. Jadi syarat pertama, pilar pertama zawaj. Zawaj itu artinya berpasangan, nikah. Itu syaratnya. Syarat pertama kali itu untuk masuki gerbang sakinah tadi. Karena istilah sakinah itu jangankan kita manusia ya, binatang sekalipun juga memerlukan sakinah tadi. Ya seperti kucing ya. Kucing yang kita kasih makan, ya kita ikhlas kasih makan, dia dapat sakinahnya dia itu. Ya kan? Beda kucing yang maling. Itu tidak dapat sakinah itu. Nah, jadi begitu dapat makanannya langsung lari. Jadi kucing sendiri tahu kalau itu salah. Yes. Ya, itu gambaran dalam hidup kita. Untuk menggapai sakinah itu mesti ada gerbang awal itu untuk masuk itu. Yang pertama nikah dulu. Itu Ustaz Ma'arif ya. Iya. Depan kan insya Allah ya itu akan, pintu itu mesti akan dilewati. Amin. Ya kan? Nah, kapan waktunya tuh belum tahu benar ya. Iya, betul. Tergantung perjalanan hidupnya nanti kan seperti apa. Jelas nikah itu kan termasuk salah satu syariat agama, perintah Allah. Bahkan di hadis yang lain, di hadis ada mengatakan bahwa nikah itu adalah bahagian penyempurna agama. Ya, nah itu. Jadi pertama harus nikah, kawin dulu. Nah, dalam untuk melaksanakan nikah atau kawin tadi mesti diniatkan karena Allah. Karena Allah. Betapa banyak kita lihat keluarga-keluarga di luar sana yang gagal. Nah ini kalau saya buka data ini, ya sebelum COVID itu orang nikah se-Indonesia itu ada lebih kurang 2 juta. 2 juta pasangan sebelum COVID ini ya. Itu 2 juta pasangan yang nikah resmi itu ya. Itu nikah resmi yang tercatat di kantor urusan agama kecamatan se-Indonesia. Yang berjumlah 5.800-an lebih. 5.853 KUA yang ada di Indonesia. Itu tercatat 2 juta yang nikah resmi di kantor urusan agama kecamatan se-Indonesia yang dibuktikan buku nikah. Nah itu data yang resmi. Itu sebelum COVID ya. Kemudian angka perceraian itu menempati 30% dari pernikahan itu. Nah, itu kan luar biasa. Jadi kalau diselusuri data-data yang cerai itu pernikahan di tahun kelima, 1 sampai 5. Atau yang rentan. Dan masih mencari jati diri. Bagaimana konsep berumah tangga yang benar. Kadang-kadang mereka gagalnya di situ. Belum ada yang memang tidak kuat godaan sehingga memang tidak sanggup dan akhirnya pisah. Itu data yang ada itu pernikahan 1 sampai 5 tahun. Nah, itu data yang resmi. Nah, itu artinya seseorang yang ingin memasuki sakinah itu mesti nikah dahulu. Itu syarat pertama, pilar pertama. Pilar kedua, setelah menikah maka harus ada misaqan ghalizah, merasakan ikatan yang kuat. Misaqan ghalizah, ikatan yang kuat karena Allah. Karena tanpa ada masa keterikatan dalam rumah tangga itu nanti akan menganggap remeh, menganggap enteng, ya kan? Sementara kita nikah itu pertama perintah Allah, sunnah Rasulullah, dan itu adalah amanah. Nah, amanah. Nikah itu di samping ibadah juga amanah. Nah, untuk itu yang kedua, misalkan walizah, ikatan yang kuat antara pasangan suami dan istri. Kemudian pilar yang ketiga yaitu wa'ashiruhunna bil ma'ruf,
memperlakukan pasangan secara baik. Nah, ya. Memperlakukan pasangan secara baik. Itu penting itu. Kadang-kadang kita kan terkhilaf dengan pasangan kita, berkata kasar, ya. Sekali dua kali mungkin dimaafkan. Kalau terus menerus ibarat bom waktu kan. Nah, itu. Kemudian yang terakhir itu musyawarah. Jadi setiap apapun mesti pasangan harus bermusyawarah, memutuskan sesuatu persoalan yang ada di rumah tangga itu mesti musyawarah. Walaupun istri punya gaji sendiri, ya mesti dia minta izin dengan suaminya mau beli apa. Gitu. Minimal minta pendapat, walaupun uang sendiri, itu salah satu contohnya. Apapun yang tentang kehidupan rumah tangga haruslah dimusyawarahkan. Dimanapun kalau asas musyawarah dijalankan, baik itu di kehidupan rumah tangga, di RT, ya, masyarakat terkecil, di RT, ya, di kelurahan, di kecamatan, di provinsi itu, kalau azas yang dilaksanakan musyawarah, insya Allah aman, damai, tentram. Nah, itu, ya. Nah, baik, kembali pertanyaan di awal tadi, Ustaz Ma'arif menanyakan tentang makna sakinah, mawaddah, warahmah itu. Jadi kalau kita makna secara teleks, sakinah itu ya gambaran hidup yang tenang, tentram, aman, damai, ya itulah sakinah. Jadi kalau kita ibaratkan piramid ya, piramid lah ya. Sakinah itu di puncak, teman. Piramid itu kan ada dua penyangganya. Penyangganya ada dua, tak piramid? Iya. Ya kan? Nah, penyangga pertama itu mawaddah. Penyangga kedua ada warahmah. Mawaddah, warahmah. Lalu dapat sakinah. Nah, kadang-kadang doa kita terbalik kadang-kadang. Mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah dulu. Mesti mudah-mudahan mawaddah dulu, warahmah baru sakinah. Iya betul. Nah, dalam surah Ar-Rum ayat 21 itu kan dijelaskan. Ar-Rum, surah Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman, bagaimana di awal tadi sudah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ciptakan kamu, ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqa lakum, Allah ciptakan bagimu pasangan, ya, min anfusikum, dari jenismu sendiri, pasangan. Jadi artinya wanita itu dari jenis kita lah. Nah, di ayatnya dari tuang rusuk kita. Itu diciptakan Hawa. Ketika Nabi Adam, ya, disuruh Allah tinggal di surga, maka Nabi Adam gelisah. Ya, gelisah. Padahal fasilitas surga yang begitu luar biasa, ya. Tidak perlu lagi proses-proses, ya. Yang penting apa mau diminta ada, tersedia. Itu pun tidak membuat Nabi Adam bahagia. Kenapa? Tidak ada pasangan. Iya betul. Nah, jadi walaupun banyak duit, ya, tapi kalau tidak ada pasangan, merana lah itu. Ya, Benar ya. merana itu. Ya. Tidak ada sila senang kalau tidak ada pasangan tadi. Nah, itu. Nabi Adam berdoa, ya Allah, ya kalau bahasa kita tuh, kasihlah abadi teman, ya Allah. Ya. Maka Allah ciptakanlah Siti Hawa. Singkat cerita, maka Allah nikahkanlah Siti Hawa, Nabi Adam dan Siti Hawa. Apa mas kawinnya? Nah, mas kawin pertama adalah salawat Nabi sallallahu ala Muhammad. Nah, itu mas kawin. Maka ketika Allah sudah menciptakan Adam dan Hawa, kata Allah, wahai Adam, tinggallah di surga ini, ya, dengan istrimu, tapi ingat, kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Nah, itu, ya, itu ceritanya. Janganlah dekati pohon ini, maksudnya buah khuldi. Jangankan makannya, mendekatinya tidak boleh.
Itu kalau bahasa Al-Quran tuh Ustaz Malik. Iya. Wala taqrabuz zina, ya kan? Jangan dekati zina. Mendekati aja tidak boleh, apalagi melakukan. Ya kan? La taqrabus shalah wa antum sukara. Ada juga ayatnya enggak? Jangan dekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Kenapa? Tidak langsung aja Al-Quran mengatakan jangan salat kalau kamu mabuk gitu. Tapi jangan dekati salat dalam keadaan mabuk gitu. Itu. Nah, jadi memaknai ini memang penting untuk kita pahami. Sebab berdoa itu sendiri ya itu mesti kita paham. Walaupun tidak secara detail kita memahami, minimal maksud dari doa yang kita panjatkan itu kita meminta, ya kan? Mesti kita paham apa yang kita minta. Semoga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Apa itu sakinah mawaddah warahmah? Tidak tahu, kan susah. Iya. Jadi kembali ke tadi, ya sebetulnya sakinah itulah puncak. Ibarat sekarang ini, nah puncak yang tinggi. Jadi untuk menggapai itu memerlukan tekad yang kuat, ya kan? Dengan persyarat-persyarat yang sudah terpenuhi. Contohnya tadi itu nikah dulu, ya kan? Memaknai nikah misalkan ghalizah wa ashruhunna bil ma'ruf. Kemudian musyawarah. Itu semua dalam rangka untuk menggapai sakinah tadi. Nah, kemudian kita kembali ke makna, ya. Apa itu mawaddah, ya kan? Jadi dalam surah Ar-Rum ayat 21, ya, min anfusikum azwaja, ya kan? Dari tanda-tanda kekuasaan Allah itu Allah ciptakan pasangan dari jenismu sendiri. Supaya apa? Litaskunu ilaiha. Supaya kita tentram, damai, ilaiha itu kembali ke pasangan tadi. Kemudian ayat itu sambung lagi. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, dan Allah jadikan cinta dan kasih sayang. Wa ja'ala bainakum, dan Allah jadikan di antara kamu, bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada waw atop di situ. Satu kesatuan berarti dia. Tidak bisa dipisahkan tuh Ustaz Mu'arif. Ya. Kadang-kadang orang mawaddah aja itu sering gagal. Ya. Nah, kita kembali memaknai apa itu mawaddah. Ya. Kalau dalam masalah teleknya, mawaddah itu cinta. Cinta. Ya, rahmah juga cinta. Apa perbedaan keduanya? Nah, kan itu. Sama-sama cinta ya Ustaz? Sama-sama cinta. Kalau lebih dalam nih rahmat itu ya. Iya. Jadi, mawaddah itu ini cintanya seseorang kepada orang lain tapi ada maunya, bersyarat. Nah, artinya laki-laki, perempuan, kalau satu saja mencintai ini tidak cinta, tidak jadi. Bersyaratnya. Ya, betul nggak? Itulah mawaddah. Ini dalam konteks ini ya, dalam konteks memaknai ayat ini. Makna cinta itu kan luas. Cintanya seseorang, ya, kita cinta dari seorang laki, perempuan, dari perempuan ke laki-laki. Cintanya seseorang kepada orang lain, tapi cintanya itu ada udang di balik payek. Artinya kalau ada udang di balik batu. Iya. Artinya kalau pasangan yang dia cintai tidak mencintai dia tidak bakal cinta. Minta balas lah bahasa itu. Kalau masa kita tuh cinta bersyarat. Cinta tuh itu tadi makna cinta. Dia mesti berbalas. Itu modal. Seseorang yang mau menikah itu syarat awal itu modal awal sudah Allah beri itu. Sudah Allah beri itu. Kalau tidak jadi nikah. Kalau saling mencintai. Berbalas. Dan jarak antara cinta tuh tipis itu. Jangan sekali-kali kecewai, berbalik dia. Ibarat tes bawang itu. Nih, sama-sama cinta nih, tapi seseorang pasangannya
dia berkhianat misalnya, tidak cinta lagi, ya bersyarat. Setipis bawang. Nah tuh, itulah modal. Dan itu setiap pasangan ingin nikah sudah Allah kasih jatahnya. Nih jatah, ini jatah. Ibarat kalau orang tua yang ingin anaknya sukses dia ngasih modal. Ini nak, kalau ayah kasih 100 juta, kau usahalah. Macam itu. Sama kita nikah tuh Allah kasih modalnya dulu. Rahmah belum. Ya. Paham sini maksudnya Pak Salim? Paham. Jadi cinta itu bermakna dari konteks ayat ini itu bersyarat ya. Nah, kemudian dalam ayat itu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ada wa atab. Cinta dan kasih sayang. Wa rahmah ya. Makna kasih sayang tidak. Apa itu rahmah? Nah ini. Rahmah itu cintanya seseorang kepada orang lain sama itu. Ya, tanpa syarat. Oh, tanpa syarat. Murni, pure. Contoh. Jadi kalau saya bicara masalah anak, saya pun punya anak. Iya. Nah, contohnya cintanya orang tua dengan anak. Betul. Tidak minta balas, tanpa syarat. Paham ya? Paham, Ustaz. Itulah rahmah. Nak bertingkah macam mana pun tetap sayang dengan anak. Itu rahmah tuh. Untuk mencapai rahmat dalam konteks perpasangan berat. Memerlukan waktu yang panjang, memerlukan pengorbanan, memerlukan kesabaran. Banyak puluhan tahun baru dapat rahmat. Itu pun kalau tak dapat. Apalagi sakinah, jauh sekali. Nah, ini tadi ibarat Piramid. tadi. Kalau sebelahnya miring. Iya, betul. Tak jadi. Awal rahmatnya itu harus lengkap baru dapat sakinahnya. Itu prosesnya panjang. Jadi rahmat tadi cintanya seseorang kepada orang lain Tapi bersyarat. tanpa syarat. Rahmat tadi. Yang tadi itu yang Ada bersyarat. ya mau ada. Mesti minta dibalas gitu. Ya, betul. Kalau rahmat dan minta dibalas. Ada orang tua minta balas sama anaknya? Ada. Ada. Itu kecuali orang tua gila tuh. Ya, ya. Gitu. Nah, sebanyak apapun habis sekolah, mau sekolah anak di mana sekolah? Ayah biayai kalau mampu. Ya. Tapi ada nggak orang tua? Besok hitung tuh. Kalau berhasil, nanti ayah ada tuh. Ya, kenapa? Cintanya dengan anak itu tambah saya itulah rahmah namanya. Nah, kalau sudah pasangan ini sudah merasakan itu baru dapat sakinah tuh. Kalau mau cinta sehingga gagal perjalanan, buyar rumah tangga. Maka itu kalau sudah rahmah itu dia tidak lagi memandang fisik biasanya. Yang muncul sayang tidak memandang fisik lagi. Tapi kalau mawaddah masih memandang fisik. Fisik, materi, Ustaz. Ya, itu. Cintanya bersyarat, mandang fisik, mana kekayaan. Belum dapat rahmah dia. Kalau masih batas mawaddah baru, ada ya? Itu gampang pisah. Gampang pisah. Apakah itu menjadi salah satu sebab dari perceraian di antara Kalau perceraian, bicara masalah perceraian banyak sebab. Ya. Apalagi media medsos sekarang ini, HP ya, mengakses informasi. Orang karena HP banyak yang selingkuh ya kan? Iya, betul, Ustaz. Banyak problem lah kalau itu. Ekonomi juga, kadang kan keimanan banyak masalah ekonomi, ya, selingkuh, masalah kurangnya memahami tentang hakikat berkeluarga. Nah, mungkin motivasi tadi bukan karena Allah, karena nafsu. Kalau karena nafsu itu ibarat kerupuk disiram air, gampang melemet ya kan? Betul, Ustaz. Tapi kalau karena Allah ibarat batu di tepi karang, tidak gampang orang mengatakan cerai. Kenapa? Kalau karena Allah itu kan namanya, karena Allah itu ada amanah di situ. Kalau aku tidak bertanggung jawab tak mana akibatnya seperti ini, itu dia tahu gitu. Itu ilmunya tadi. Itu ada ilmunya di situ. Sehingga tidak gampang dia mengatakan cerai itu, kalimat cerai itu. Kalimat cerai itu kan suatu yang halal tapi Allah benci.
Ya, ada kalanya memang seorang suami, ya, itu ada kalanya dia wajib menceraikan istrinya tuh, lagi sudah berselingkuh kan. Nah, zaman Nabi Ibrahim aja pernah itu. Nabi Ibrahim mendatangi rumah Ismail, Ismail lagi tidak ada kan? Iya. Ismail lagi tidak ada. Istri yang nyambut. Itu masalah etika akhlak aja, tidak nyambut mertua dengan baik. Pesan kepada Ismail, kasih surat pesan nih. Ada ganti pakaian. Ismail ngerti, ceraikan maksudnya. Nah, itu cuma etika akhlak tidak bagus dengan mertua, apalagi selingkuh. Wajib hukumnya, ya. Nah, itu ada kalanya seperti itu, ya. Jadi kalau soal-soal yang lain itu kita bersabarlah, karena dalam Quran itu pergaulilah pasanganmu secara patut, secara baik. Jika kamu tidak suka, tidak senang dari perangai pasanganmu, kata Allah, bersabarlah. Karena dengan kamu sabar tadi, Allah akan datangkan kebaikan-kebaikan banyak pada kamu maksudnya. Kalau sabar, gitu. Karena kita mau nak sempurna dari pasangan itu tidak ada. Tidak ada. Mencari kesempurnaan itu al-insan halal khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah, tempat lupa. Tak ada istilahnya sempurna itu tidak ada. Kalau kita mencari sempurna ya jadi malaikat lah tak. Bimakna nisyan. Ya. Nisyan itu artinya lupa. Dimasuk isi makan. Bimakna tempat. Manusia ya. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Maka dalam ilmu mantik sembah jarak, al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah, tempat lupa. Jadi kalau ada manusia salah lupa, lumrah itu. Lumrah. Maka bertaubat itu berulang-ulang kan. Tak ada mau tempat sekali, karena kesalahan itu berulang-ulang. Ya manusia namanya. Hari ini kita buat salah, taubat, besok buat lagi. Ya, kadang-kadang sengaja, kadang-kadang tak sengaja. Betul. Itulah manusia. Maka disyariatkan kita tiap hari bertaubat. Ya, kalau Rasulullah itu 100 kali sehari istighfar yang dijamin oleh Allah, maksum, tidak ada dosa kan. Nah, mestinya kita mengikuti apa yang beliau syariatkan. Nah, itu Ustaz. Jadi memaknai sakinah mawaddah warahmah itu tadi. Mawaddah dalam konteks ini bersyarat ya, rahmah tidak bersyarat, pure dia, murni. Sama halnya cinta kita kepada Allah, tidak ada bersyarat. Nah, kalau itu sudah ada muncul di hati pasangan, nah itu insya Allah baru dapat sakinah tadi itu. Nah, itu untuk mendapatkan perjuangan dari mawaddah ke warahmah ini berat ini. Kalau kedua sudah dapat, malah sakinahnya otomatis dapat. Nah, untuk mendapatkan rahmah ini berat perjuangannya. Kalau kata orang tuh berdarah-darah dulu lah. Rumah tangga tuh harus penuh dengan liku-likunya, ujiannya, ya kan? Nah, itu. Masya Allah, dengan bimbingan Allah, karena kita niat nikah karena Allah untuk beribadah, insya Allah Allah bimbing itu rumah tangganya. Rumah tangga yang dibimbing Allah karena niat awal karena Allah. Kalau niat awal bukan karena Allah, karena nafsu, Allah biarkan saja begitu rumah tangganya. Tidak bakal dapat sakinahnya. Mawaddahnya dapat. Kenapa? Itu modal awal. Siapapun Allah kasih mawaddah itu. Mau dia Islam, mau dia Kristen, mau dia non-Muslim, semua Allah kasih, itu modal awal. Tapi apakah dapat lama? Belum tentu. Perjalanan yang menentukan nanti. Perjuangannya seperti apa? Maka sering kita dengar sakinah semu itu banyak. Sakinah semu. Ya temporary sebab mah. Temporary itu sementara. Ya, apalagi dia nikah bukan karena Allah, karena nafsu. Salah dikit ceraikannya nikah lagi. Nah, ya, itu kesalahannya itu. Kadang-kadang kita mengatasnamakan Nabi yang poligami. Nabi itu ya, Nabi nikah setelah Khadijah meninggal. Ya. Baru Nabi nikah lagi. Tidak ada Nabi nikah sebelum nikah. Setia kan itu. Dan Rasulullah menikahkan yang janda-janda, ya kan? Nah, kecuali Aisyah. Itu amaran niat Rasulullah, karena nikahkan yang muda itu pun tidak digauli Rasulullah, karena niat untuk sebagai periwayat hadis nantinya kan. Banyak hadis-hadis
Yang diriwayatkan oleh Aisyah itu hadis-hadisnya ra'aitu sami'tu itu kan karena melihat langsung. Nah, itu Anu Sarif. Mungkin itu penjelasannya. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan. Oke, baiklah. Para sahabat Kamila TV dimanapun Anda berada, itu tadi penjelasan dari Ustaz Marjuin tentang makna dari sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin nanti jika ada ingin sahabat Kamila TV yang ingin bertanya, silakan bisa langsung komen aja di channel YouTube kami ataupun di channel TikTok kami, pokoknya di seluruh akun media sosial kami. Silakan di komen. Selanjutnya ingin bertanya tentang apa, nanti kita akan undang lagi Bapak Marjuin untuk datang ke sini. Dan sedikit saya tahu atau membaca biografi bahwa Ustadz Marjuin Muhammad Siddiq ini adalah salah satu Qori nasional. Pada masanya dulu itu. Bahkan Ustadz Marjuin ini juga sempat atau sering diundang menjadi juri di MTQ Kota Jambi ataupun Provinsi Jambi. Oke. Baiklah, mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita, dan ikuti kita terus di podcast kita selanjutnya. Tentunya bersama kita di podcast Islami bersama Kamila TV. Saya Samsul Ma'arif sebagai host malam ini. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.